Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apakah kamu benar-benar mengalami sesuatu dengan para gadis di sini? Dan apakah kamu masih ingin aku memperkenalkanmu kepada saudari perempuanku? Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sesuatu memang terjadi, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia terus berbicara sambil membersihkan kamarnya. Aku ditugaskan ke laboratorium ketika aku pertama kali tiba, dan beberapa siswa juga menjadi bagian dari itu. Aku memiliki senior, dan namanya adalah Juicy. Ketika dia menyebutkan namanya Yu Hao, bergetar tanpa sadar. Dia tidak bisa menyangkal bahwa gadis muda yang menanamkan ciuman pertama di pipinya meninggalkan kesan dalam ingatannya. Juicy, Wang Dong dengan lembut mengulangi namanya saat dia menyaksikan perubahan halus di mata Yu Hao. Mereka berdua telah berpisah selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia tahu bahwa Yu Hao terlalu baik. Dia bisa tahu dari suara Yu Hao bahwa gadis ini meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Wang Dong sendiri tidak seperti pemuda sombong seperti 2 tahun yang lalu dan telah menjadi jauh lebih dewasa. Dia tidak menyela, tetapi diam-diam mendengarkan Yu Hao karena dia bisa merasakan bahwa meskipun 2 tahun telah berlalu, waktu tidak menempatkan irisan dalam hubungannya dengan Yu Hao. Kalau tidak, mengapa Yu Hao mempercayainya begitu saja? Ya, namanya adalah Juicy. Dia sangat cantik dan kulitnya menakjubkan. Itulah kesan pertama yang dia berikan kepada aku, namun dia sangat misterius. Dan bahkan sekarang, aku tidak tahu kemana dia pergi atau rahasia apa yang dia miliki. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi dan dia ingin memberiku hadiah untuk perkenalan singkat kami. Suara emosional Yu Hao berhenti sejenak. Wang Dong mendengarkan dengan seksama dan bagian bawah matanya mulai menjadi lembab. Gadis ini sangat menyedihkan. Tidak heran kamu memiliki chemistry semacam ini dengannya. Ada banyak kesamaan dalam latar belakang dan pengalamanmu. Hadiah apa yang dia tinggalkan untukmu? Yu Hao berbisik. Dia menciumku. Dia mengatakan itu adalah ciuman pertama yang dia berikan, tapi dia bilang dia tidak bisa mencium bibirku tanpa seizinku. Dia bilang dia berharap aku akan meninggalkan ciuman pertamaku untuk gadis impianku. Wang Dong bergetar dan cahaya aneh berdenyut dari matanya. Dia sangat baik padamu, selalu memikirkanmu karena kamu jernih saat itu. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bertemu dengannya? Aku pikir usia sama sekali bukan masalah bagi kita, Master Jiwa. Dia sangat baik dan sangat menyedihkan. Apakah kamu tidak merasakan apapun padanya? Bahkan tidak sedikit pun. Yu Hao menunduk. Perkenalan singkatnya dengan Juicy sudah lama berlalu, tapi dia bisa mengingat setiap detail dengan jelas. Aku pikir aku akan tergerak juga. Sebenarnya aku memang merasakan sesuatu padanya, tetapi aku menyadari bahwa yang kurasakan adalah belas kasihan dan simpati. Aku ingin berterima kasih padanya karena dia membantuku memahami apa arti hubungan romantis. Wang Dong. Hah? Wang Dong menanggapi bingung. Apa yang salah? Yu Hao menatap matanya dan berkata, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kamu tidak boleh menertawakanku. Wang Dong berkata, ada apa? Yu Hao berkata, ketika kita menggunakan pakaian cahaya untuk pertama kalinya, proyeksi yang kita buat sangat tertanam dalam pikiranku. Ini mungkin terdengar sedikit konyol, tetapi aku khawatir aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan proyeksi yang kita buat. Mata Wang Dong melebar. Kamu? Mata Yu Hao mengalir dengan ingatan. Ketika Juicy menciumku hari itu, aku benar-benar tersentuh dan kupikir aku mulai merasakan sesuatu padanya. Namun tepat ketika aku ingin memintanya untuk tinggal, proyeksi pakaian cahaya muncul di pikiranku. Aku tahu proyeksi itu telah memenuhi hatiku selama ini. Meskipun dia hanya entitas virtual,
namun dia mendominasi ruang di hatiku yang disediakan untuk cinta. Wang Dong menatap Yu Hao dengan kaget. Yu Hao pulih dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Kamu adalah saudara sejati. Kamu tidak menertawakanku sekarang." Aku berpikir tentang hal ini. Kedengarannya agak tidak percaya, terkadang rasionalisme dan hati manusia tidak dapat dikendalikan. Jadi, jika kamu memiliki saudara perempuan yang mirip dengan proyeksi kita, aku mungkin memang merasakan sesuatu padanya. Tentu saja dengan asumsi dia bisa menerima aku dan aku juga bisa menyukainya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu di Shrek 2 tahun ini? Aku ingat saudara perempuan Xiao Hongchen. Oh iya, Meng Hongchen. Wang Dong tidak membuka mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, berdiri, berjalan menuju jendela kamar asrama dan membukanya. Udara segar segera mengepul ke dalam ruangan dan aroma logam yang pekat dan tajam menghilang. Yu Hao. Wang Dong, apakah kamu baik-baik saja? Yu Hao bergegas datang di sebelahnya. Dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan emosi Wang Dong ketika dia selesai menceritakan kisahnya dengan Juicy. Wang Dong menatap keluar jendela dan senyum hangat muncul di wajahnya. Perasaanmu benar. Aku telah mencapai kemacetan di peringkat 60, namun aku membutuhkan cincin roh yang cocok. Kamu adalah teman terbaikku. Aku di sini untuk mengunjungimu, dan aku juga di sini untuk memintamu mengikutiku kembali ke rumah untuk sementara waktu. Karena binatang roh yang cocok untukku hanya ada di dekat rumahku. Kamu bisa menemaniku. Jadi mari kita pergi bersama. Kamu dapat kembali sebelum liburan sekolah berakhir, dan kita dapat bertemu kembali di Shrek 3 bulan kemudian. Bagaimana menurutmu? Yu Hao terkejut. Maksudmu kamu ingin aku mengikutimu kembali ke rumah untuk mendapatkan cincin roh? Wang Dong berbalik dan menatapnya dengan mata birunya yang besar dan halus. Bisakah kamu melakukan itu untukku? Kita sudah lama tidak bertemu, dan aku tidak ingin berpisah denganmu begitu saja. Jika aku pergi begitu saja, itu akan menjadi beberapa bulan lagi sebelum kita bertemu lagi. Selain itu, mungkin ada lebih banyak hal dan tugas yang menunggumu ketika kembali ke Shrek. Baik, aku akan menemanimu. Yu Hao setuju tanpa ragu. Wang Dong tersenyum. Senyum itu benar-benar menyilaukan dan mengejutkan Yu Hao. Yu Hao merasa seperti gadis muda yang diproyeksikan pakaian cahaya muncul di depan matanya sekali lagi. Kamu sangat tergila-gila dengan kultivasi. Aku merasa terhormat memiliki seseorang sepertimu menemaniku. Wang Dong terkikik saat dia berbicara. Yu Hao terkekeh dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kecepatan kultivasiku akan melambat ketika kita tidak bersama? Aku mengerti lebih banyak tentang keturunan berdaulat. Senyum di wajah Wang Dong berubah menjadi ekspresi kebencian. Cukup tentang itu. Apakah ada hal lain di pikiranmu selain kultivasi? Saudariku mungkin tidak akan menyukaimu jika terus seperti ini. Yu Hao berkata, oh iya, apakah aku bisa melihat saudarimu jika aku mengikutimu kembali ke rumah? Wang Dong menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak akan melihatnya saudariku. Bepergian keluar, kamu harus menunggu sampai kita kembali ke Shrek. Kamu mungkin akan mendapatkan kesempatan itu. Saudariku berkata bahwa dia ingin mencoba memasuki halaman dalam Shrek di tahun akademi berikutnya. Yu Hao berkata, oh, kami akan bertemu ketika saatnya tiba. Wang Dong menatapnya dan berkata, kamu tidak tampak bersemangat. Yu Hao mengangkat baunya dan menjawab, apa gunanya bersemangat? Apa yang membuatmu begitu berpikir bahwa penampilanku pasti akan menarik perhatian saudarimu? Kita akan melihat kemana takdir menuntun kita. Wang Dong terus mengejar masalah ini. Apakah itu berarti bahwa jika saudariku terlihat seperti proyeksi pakaian cahaya dan dia memiliki kedekatan denganmu, kamu akan tersentuh? Yu Hao terkekeh dan berkata, tentu saja. Baiklah, jangan bicara tentang hal-hal sepele ini lagi. Bagaimana keadaan di akademi selama 2 tahun ini? Wang Dong berkata, semuanya normal. Departemen alat jiwa berkembang pesat dan lembaga rekayasa jiwa hampir selesai. Siswa dari Departemen alat jiwa telah mulai melalui penilaian individu sejak tahun lalu. Penilaian mereka tentang jiwa bela diri jauh lebih mudah daripada penilaian dari Departemen Roh Pelindung. Mereka lebih fokus pada pemahaman tentang alat jiwa. Oh iya, materi mengenai alat jiwa yang kamu kirim kembali ke akademi telah berdampak.
Kecuali aku belum melihat Departemen Alat Jiwa membuat alat jiwa yang sama lagi. Dekan Yan terus mengatakan bahwa Departemen Alat Jiwa telah menghabiskan terlalu banyak anggaran selama 2 tahun terakhir ini. Sekte Tang telah resmi didirikan, namun hanya kakak laki-laki tertua dan ketiga yang bekerja di sana. Oh iya, keduanya berhasil menembus peringkat 60 dan kakak perempuan keempat dan kelima hanya naik beberapa peringkat. Aku tidak berpikir mereka bisa menerobos sebelum kompetisi. Bagaimana denganmu? Aku dapat merasakan bahwa peningkatan kekuatan jiwamu tidak sebesar itu. Yu Hao menjawab, kekuatan spiritualku telah meningkat sedikit, tetapi peningkatan kekuatan jiwaku di bawahnya. Namun aku tahu bagaimana meningkatkannya ketika kita kembali ke akademi. Kamu telah meningkat dengan sangat besar. Kamu benar-benar menyusul yang lain dan bahkan telah melampaui senior keempat dan kelima. Wang Dong tertawa dan berkata, jiwa bela diri kembar kita memiliki keuntungan nantinya dalam proses kultivasi. Aku telah berkultivasi denganmu sepanjang waktu sebelumnya, dan kekuatan hodong kita bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh Master Roh normal. Yu Hao bertanya seberapa banyak Sekte Tang telah berkembang saat ini. Dia sangat khawatir tentang Sekte Tang. Bebe dan Xiaoya membawanya ke Akademi Shrek sejak dia bisa bergabung dengan Sekte Tang. Dapat dikatakan bahwa seluruh hidupnya telah berubah sejak saat itu, dan baik Akademi Shrek dan Sekte Tang sangat penting baginya. Ia bahkan bisa lebih condong ke arah Sekte Tang. Wang Dong berkata, rencana kerja telah ditetapkan. Kita memiliki cukup ruang, tetapi kita kekurangan tenaga. Orang-orang yang kamu kirim kembali sangat berguna. Kakak tertua mengatakan bahwa mereka kuat dan sangat bekerja keras, terutama gadis yang bernama Nana. Kakak tertua dan senior ketiga sangat menyukainya. Apa hubunganmu dengan gadis itu? Yu Hao memaksakan senyum dan berkata, sudah cukup, hentikan keanehanmu. Nana juga memiliki kehidupan yang sangat sulit, dan jika dia bisa tetap di Sekte Tang seperti sekarang, maka itu akan menjadi rumah yang cukup bagus untuknya. Dia menjelaskan secara singkat bagaimana dia bertemu dengan Nana dan seluruh proses pada Wang Dong. Dan Wang Dong mendengarkan sambil mengerutkan alisnya terus-menerus. Jadi, informasi mengenai gereja Roh Kudus datang kepada kami karena aku telah berpartisipasi dalam operasi penjaga beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak pernah melihat sekalipun jejak gereja Roh Kudus itu. Mereka telah menyembunyikan diri dengan sangat baik. Terlebih lagi, jika mereka tidak melakukan kejahatan, sulit bagi kita untuk melacak mereka. Yu Hao mengangguk dan berkata, Rubah akan selalu mengungkapkan ekornya. Mari kita lanjutkan pembahasan Sekte Tang. Wang Dong berkata, setelah rencana itu terbentuk, kakak tertua mengumpulkan kami untuk berdiskusi. Kami memiliki pemikiran bahwa pengembangan Sekte Tang harus dimulai dari keuangan dan sumber daya kita. Tak ada satupun sekte yang dapat berkembang tanpa cukup uang dan sumber pendapatan. Selanjutnya, kami baru memulainya, dan fondasi kami masih tipis. Kita harus menggunakan alat jiwa untuk mendukung keuangan kita. Cetak biru yang kamu kirim kembali ke kakak tertua sedang dalam pengembangan. Setelah kakak tertua membahas hal ini dengan 2 dekan Departemen Alat Jiwa, hasil pertama menerima pujian yang sangat tinggi. Setelah dirilis, terutama meriam panah ilahi Zuge, kita menerima pesanan pertama kita, dan kita akan membuat 40 meriam panah ilahi Zuge dan memasangkannya di kota Shrek. Wo Yu Hao berkata, meriam panah ilahi Zuge didasarkan pada panah ilahi Zuge atau busur silang Zuge Sekte Tang kita. Kita harus menggunakan peluru meriam jiwa stasioner sehingga kita dapat mencapai tujuan memungkinkan warga biasa untuk mengoperasikan alat jiwa. Kerang yang sangat mudah meledak adalah pilihan yang lebih disukai. Ini bukan investasi kecil. Wang Dong berkata dengan bangga, kamu tidak perlu khawatir tentang semua itu. Pertama, akademi tidak akan menentang. Kedua, Shrek memiliki yayasan selama berabad-abad dan dapat dianggap sangat kaya. Uang sebanyak ini tidak akan menjadi masalah. Kakak tertua menghargai cetak biru yang kamu kirim kembali. Ia memisahkan proses pembuatan menjadi beberapa bagian sebelum ia mengambil semuanya kembali dan menyusunnya. Dia sangat berhati-hati. Yu Hao tersenyum tipis dan berkata, dia memang teliti. Sekte Tang pasti akan tumbuh dengan pesat.
dan lebih kuat dengan kepemimpinannya. Wang Dong menghela nafas dan berkata, tapi dia tidak senang sama sekali. Senyum di wajahnya telah menghilang sejak Guru Shoya lenyap dan ia menjadi jauh lebih kurus. Dia hampir berusia 20 tahun tetapi dia terlihat jauh lebih tua daripada yang sebenarnya. Yu Hao menggosok sudut matanya dan berkata, itu memang masalah besar. Guru Shoya sudah pergi begitu lama, namun kita belum mendapatkan kabar sama sekali. Sesuatu pasti telah terjadi padanya, jika tidak, dia akan kembali untuk menemui kita. Wajah Wang Dong berubah sedikit dan berkata, jangan katakan ini di depannya. Kakak ketiga menyebutkan hal ini sebelumnya dan mengatakan kepadanya untuk tetap berpikiran terbuka. Dan jika tidak berhasil, ia bisa menemukan orang lain. Temperamen kakak tertua begitu lembut, namun ia hampir berselisih dengan senior ketiga yang padahal mereka adalah teman baik. Yu Hao menghela nafas dan berkata, mari kita bantu dia mencarinya. Begitu kita kembali, aku tahu harapan itu tipis, tetapi kita masih harus mencoba yang terbaik. Di mana? Tepatnya kamu, Guru Shoya. Kamu harus hidup. Jika tidak, mereka telah menghabiskan 2 tahun dengan berjauhan dan ada terlalu banyak hal untuk dibicarakan. Mereka membahas Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan topik mereka akhirnya berubah menjadi kultivasi mereka sendiri. Langit berubah abu-abu saat mereka terus mengobrol. Ketukan di pintu mengganggu pembicaraan mereka. Itu adalah He Chaito dan Guru Fan Yu. Mereka menikmati liburan sekolah dan siswa pertukaran dari Shrek tidak membuat banyak masalah atau gangguan selama 2 tahun terakhir. Jadi, para guru dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak lagi seketat itu dengan mereka. Mereka berempat meninggalkan akademi malam ini, menemukan restoran yang bagus dan makan makanan lezat. Yu Hao meminta izin kepada Guru Fan Yu untuk membiarkannya dan Wang Dong berlatih di dunia luar sebentar. Dia awalnya berpikir Guru Fan Yu tidak akan setuju dengan mudah. Dia tidak mengharapkan Guru Fan Yu menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu, dan Guru Fan Yu bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir untuk kembali tepat waktu. Program pertukaran mencapai akhirnya dan Yu Hao akan kembali ke Shrek dalam 3 bulan setelah liburan. Namun dia masih harus kembali sehingga dia bisa secara resmi menyelesaikan program pertukaran dan menyelesaikan dokumen yang diperlukan. Guru Fan Yu selalu menyayangi Yu Hao. Guru biasanya akan khawatir tentang kurangnya upaya siswa mereka, tetapi hubungan mereka adalah sebaliknya. Guru Fan Yu berpikir bahwa muridnya ini terlalu bekerja keras. Selama 2 tahun terakhir di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Yu Hao telah mengirimkan kembali ke Akademi Shrek ribuan cetak biru alat jiwa. Meskipun itu tidak termasuk alat jiwa berharga dan eksotis Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, kontribusi Yu Hao sudah cukup untuk memajukan penelitian Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Setidaknya 100 tahun lebih cepat. Penatua Suan telah menyebutkan sebelumnya dalam salah satu surat balasannya bahwa Yu Hao sudah dianggap sebagai pahlawan sejati di Akademi Shrek dan tidak ada yang bisa menyaingi kontribusinya pada Akademi Shrek. Penatua Suan bahkan telah mengusulkan ke Paviliun Dewa Laut agar Yu Hao diberi kursi di Dewan. Meskipun dia belum kembali ke akademi, Yu Hao sebenarnya adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut. Statusnya sama dengan Guru Fan Yu yang adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa. Dia bahkan mungkin lebih tinggi. Guru Fan Yu adalah seorang insinyur jiwa kelas 8 dan dia secara alami mengerti betapa sulitnya mendesain susunan formasi atau membuat cetak biru. Meskipun Yu Hao memiliki jiwa bela diri tipe spiritual dan memiliki keuntungan yang cukup besar, kelemahannya adalah dia hanya bisa mendesain dan berinovasi di malam hari karena dia harus menempa alat jiwa dan melakukan penelitian di siang hari. Dapat dikatakan bahwa beruntung jika Yu Hao dapat menikmati istirahat 4 hingga 6 jam setiap hari, dan bahkan jam-jam itu dihabiskan untuk bermeditasi. Kekuatan jiwa Yu Hao tidak meningkat banyak selama 2 tahun terakhir, tetapi Guru Fan Yu mengenalnya dengan sangat baik dan dia bisa merasakan bahwa Yu Hao sangat berbeda, hingga dia merasa sedikit bingung dan tercengang ketika Yu Hao berbicara tentang beberapa prinsip dan konsep mengenai alat jiwa. Bahkan Guru Xuan Ziwen pernah berkata bahwa Yu Hao akan menjadi insinyur jiwa kelas 7 jika dia memiliki kekuatan jiwa yang cukup.
Bagaimana perasaan Jing Hongchen jika dia tahu bahwa program pertukaran ini membawa banyak manfaat bagi Akademi Shrek? Ini adalah alasan mengapa Guru Fan Yu menyetujui permintaan Yu Hao untuk bepergian keluar bersama Wang Dong tanpa ragu-ragu. Satu-satunya harapannya agar Yu Hao sedikit bersantai dengan Wang Dong, sehingga sarafnya yang tegang selama beberapa tahun ini bisa mengendur. Yu Hao telah memasuki Akademi Shrek ketika dia berusia 11 tahun. Sekarang dia berusia 17 tahun dan Yu Hao telah mencapai banyak prestasi yang orang normal tidak dapat melakukannya dalam 20 tahun, hanya 6 tahun. Yu Hao bukan hanya seorang jenius, tetapi ia juga seorang mahasiswa pekerja keras dengan tekad dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Makan malam berakhir dengan suasana riang. Langit sudah gelap saat mereka berjalan keluar dari restoran. Guru Fan Yu bertanya, "Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal Wang Dong?" Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku datang ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu begitu aku mencapai kota Radian." Guru Fan Yu mengerutkan keningnya dan berkata, "Sudah malam dan aku tidak berpikir akademi akan mengizinkanmu masuk. Tidak mudah menemukan tempat untuk menginap." Hece itu tertawa kecil dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang ini, guru. Dengan saudara junior di sekitarnya, para penjaga akan diatasi. Biarkan Wang Dong tinggal bersamanya." Guru Fan Yu tertegun. Fokus utamanya adalah penelitian alat jiwa. Jadi dia hanya benar-benar akrab dengan penguasaan Yu Hao atas alat jiwa. Yu Hao tertawa bersama dan melirik Wang Dong. "Keterampilan jiwa imitasiku telah meningkat banyak. Lihatlah, guru." Yu Hao bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi udara di sampingnya berkerut halus saat dia berbicara dan Wang Dong menghilang ke udara. Guru Fan Yu tercengang. Ini imitasimu? Bagaimana membuatnya menghilang?" Yu Hao tertawa. "Aku tidak membuatnya menghilang. Aku hanya mengubahnya menjadi bayanganku. Sederhananya, aku menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah pembiasan cahaya sehingga orang tidak bisa melihatnya. Namun jangkauan efektifnya terbatas dan dia tidak bisa sampai disentuh. Kalau tidak, dia akan ketahuan." Guru Fan Yu berkata, "Ini cukup luar biasa. Ini adalah seni siluman." Yu Hao berkata, "Ini tidak cukup karena auranya masih ada. Musuh yang cukup kuat dapat mendeteksi keberadaan Wang Dong hanya dengan melihat sekelilingnya. Namun ini sudah cukup untuk menipu para penjaga." Mereka berempat kembali ke Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan tentu saja Wang Dong benar-benar tidak terdeteksi. Mereka kembali ke asrama dan Yu Hao menarik keterampilan jiwanya. Mereka menutup pintu, tetapi kegembiraan di wajah Yu Hao masih ada. Hari ini dapat dianggap sebagai hari yang paling membahagiakan selama 2 tahun terakhir. Dan penelitian alat jiwa yang ia lakukan setiap hari dengan susah payah ditampar kepikirannya. "Wang Dong, apakah kamu merasa seperti kita menghidupkan kembali hari-hari kita di asrama Shrek?" Wang Dong berbalik ke arahnya. Langit benar-benar gelap pada saat ini dan Yu Hao hanya menyalakan satu lampu di ruangan itu. Seperti remang-remang dua pasang mata saling menatap, tetapi Wang Dong tampaknya secara halus menghindari tatapannya karena suatu alasan. "Sudah larut. Kita harus segera tidur. Kita akan berangkat besok pagi. Rumahku cukup jauh." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.